Assalamualaikum. Selamat sore, teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Nurul, di mata kuliah Riset Operasi. Ya, oke. Kali ini kita belajar mengenai analisa network. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang transportasi, terus kemarin penugasan dan lain-lainnya. Hari ini kita masuk ke materi analisa network. Oke. eh Ini merupakan salah satu bagian dari teknik di riset operasional yang berhubungan dengan manajemen proyek, teman-teman. Nah, proyek itu sendiri merupakan satu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Jadi ada beberapa kegiatan di situ yang saling connect, yang saling berkaitan, yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Jadi ada beberapa prasyarat yang suatu kegiatan bisa dilakukan, misalkan kegiatan B itu bisa dilakukan setelah kegiatan A selesai, nantinya seperti itu. Nah, urutan-urutan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan satu kegiatan sampai dengan kegiatan lainnya diselesaikan. Nah, pada teknik analisis jaringan kerja alias network ini dikembangkan menggunakan dalam penggunaannya ada perencanaan, ada penjadwalan dan pengendalian proyek. Oke, teknik yang akan kita pakai nanti adalah yaitu pakai critical path method, yang kedua pakai PERT. Ya, jadi yang pertama pakai metode jalur kritis, yang kedua pakai PERT. Nah, seperti apa untuk metodenya? Habis ini kita bahas ya. Sebelum masuk ke sana, kita harus paham dulu di dalam network ini akan ada yang namanya diagram jaringan kerja. Nah, diagram jaringan kerja sendiri mempunyai dua peranan, teman-teman. Ada peranan proyek dan evaluasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan suatu proyek. Nah, oleh sebab itu, diagram jaringan kerja harus mampu memberikan gambaran nanti tentang hubungan antar komponen-komponen kegiatan itu. Terus ada juga dia harus memberi gambaran tentang arus operasi mulai dari awal sampai akhir. Gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke permetodenya, kalian juga harus paham dulu nanti di network itu ada beberapa lambang-lambang yang harus kalian pahami. Yang pertama ada yang namanya anak panah alias arrow. Nah, anak panah ini menyatakan kegiatan dengan ketentuan bahwa panjang dan arah-arah panah tidak mempunyai arti khusus. Jadi tidak ada panjangnya sekian, arahnya ke sana, ke kanan atau ke kiri, tidak ada maksud di situ, tidak mempunyai arti khusus ya, yang artinya hanya pangkal dan ujung. Jadi pangkal dan ujung panah, anak panah menerangkan kegiatan mulai dan berakhirnya dengan arah ke kanan berarti positif, dengan arahnya yang ke kanan ya positif. Oke, nanti selain ada anak panah, ada juga yang namanya noda, ada lingkaran kecil. Ya, ada lingkaran kecil di situ. Dalam diagram kerja ini menyatakan kejadian atau peristiwa. Jadi nanti akan ada kejadian 1, kejadian 2, dan seterusnya. Kejadian ini diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Biasanya ada angkanya di situ, dikasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain ada anak panah yang full, ada juga anak panah putus-putus. Nah, ini untuk menyatakan dummy. Dummy ini artinya namanya dummy itu adalah boneka ya. Jadi dummy ini nanti sebagai pemberitahuan bahwa terjadinya perpindahan satu kejadian dan kejadian ini pada saat yang bersamaan ya. Oke. Nah, ada ketentuan-ketentuannya di situ. Yang pertama, ketentuan pertama ini kalau kita punya seperti ini, diagram kerjanya seperti ini, di sini ada noda 1, 2, 3, di sini ada anak panah, maka di sini ada kegiatan A, ada kegiatan B. Kalau seperti ini berarti kegiatan B ini, teman-teman, bisa dimulai hanya ketika kegiatan A ini selesai. Kalau misalkan kegiatan A ini belum selesai, dia tidak bisa mengerjakan kegiatan B. Seperti itu ya. Nah, yang kedua seperti ini. Kalau seperti ini berarti kegiatan C itu hanya bisa dikerjakan atau bisa dimulai ketika kegiatan A sama B ini selesai. Nah, untuk kegiatan A sama B ini boleh berlangsung secara bersama-sama. Satu-satu juga boleh. Yang jelas kegiatan C ini hanya bisa dikerjakan atau dimulai ketika A sama B ini selesai. Ya, oke. Nah, ada yang diagram yang bentuknya seperti ini nanti. Kalau seperti ini berarti kegiatan C di sini sama D ini juga dapat dimulai setelah A dan B berakhir. Tetap ya, selesai pada kejadian yang berbeda. Nanti C sama D ini selesainya di berbeda, 4 sama 5. Selesai bersamaan bisa atau selesai dalam hal yang
dalam waktu yang berbeda juga bisa. Ya, cuma syaratnya memang C sama D ini harus selesai dulu kegiatan A sama B. Ya, ada juga yang seperti ini. Nah, kalau lihat nanti akan ada dummy seperti ini, maka diagram A sama B dan C tadi itu terdapat dua kejadian yang saling bergantungan tanpa dihubungkan dengan kegiatan, tapi dihubungkan dengan dummy. Tadi sudah saya jelaskan dummy yang mana, dummy itu yang panah putus-putus ya, yang panah putus-putus seperti itu ya. Oke, ini bisa dalam kejadian yang bersama. Ya, di sini juga ada dummy, di sini juga ada dummy ya. Oke, yang kelima. Kalau seperti ini, ada dua kejadian yang menyatu, ada mixed event di sini. Keadaan ini ada dua pertimbangannya. Kejadian C ini bergantung pada selesainya seluruh kegiatan A sama B. Jadi semua A sama B selesai seluruhnya baru bisa mengerjakan B. Nah, kejadian yang kedua itu adalah kejadian C tergantung pada selesainya kegiatan A dan sebagian B atau sebaliknya. Jadi bisa hanya A selesai semua, B separuh, toh itu sudah bisa jalan. Atau juga B full, A separuh, itu nggak apa-apa gitu. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu bisa disusun dalam bentuk lain seperti ini. Nah, jadi pakai dummy seperti ini boleh, gitu ya. Nah, bila ada dua kegiatan berbeda yang mulai pada kejadian yang sama dan berakhir pada kejadian yang sama pula, maka kegiatan tersebut tidak boleh dibuat berhimpitan. Misalnya, dibuat berhimpitan kayak gini. Meskipun dimulai sama akhir yang sama, tapi nggak boleh dibuat AB dalam bentuk koma gini. Dibuat gini aja, terus ada bantuan daminya, gitu aja. Ya, jadi nggak boleh berhimpitan gitu. Dibuat seperti ini, terus kita buat daminya, gitu ya. Nah, dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi looping. Nah, looping itu loop gelang alias berputar, tidak boleh seperti itu. Nah, kayak gini, ini nggak boleh ada loop gitu, bulat ya. Nomor kejadian terkecil adalah nomor dari kejadian awal dan nomor kejadian terbesar adalah nomor kejadian terakhir. Nah, nomor kejadian ditulis di dalam lingkaran kejadian. Nah, nanti akan ada nilai-nilainya di dalam lingkaran itu nanti akan ada sendiri ya. Nah, biar lebih paham lagi kita masuk ke per metodenya, nanti proses langkah-langkahnya seperti apa. Oke, yang pertama kita masuk ke metode jalur kritis, critical path method. Ya, contoh misalkan kita punya kasus seperti ini nih. Ini ada 7 kegiatan, ada merencanakan, memesan mesin, menyesuaikan mesin, pesan material untuk rangka, membuat rangka, finishing rangka, pasang mesin pada rangka, dan style. Terus ada kode-kodenya sendiri. Ini dikasih kode nanti biar enak ketika ngasih kode-kode. Jadi nggak mungkin kita nulis merencanakan, memesan mesin gitu ya, terlalu panjang. Nah, ini ada syaratnya kegiatan yang mendahului gitu ya. Jadi kalau A nggak ada kegiatan yang mendahului, jadi langsung mulai A. Jadi terus kegiatan yang mendahului ini adalah A. Jadi B ini bisa dikerjakan setelah A selesai. C ini bisa dikerjakan setelah B selesai dan seterusnya. Ada waktu proses pengerjaannya sendiri di sini seperti ini. Nah, coba kita lihat bagaimana proses pembuatan diagram kinerjanya. Nah, maka untuk gambar kinerjanya seperti ini, teman-teman. Jadi tadi ada B itu prasyaratnya adalah A. D itu juga syaratnya A. Masa sih, Bu? Nah, ini. Ya, jadi D syaratnya dari A, gitu ya. Dan seterusnya baru kita bisa buat seperti ini. Ketemulah gambar jaringan kerjanya. Ya, oke, dikasih untuk waktu-waktunya di sini ya. Terus habis itu di sini ada noda-nodanya aja, nodanya ya. Oke. Terus, nah selanjutnya kalian akan dalam jaringan kerja ini nanti akan ada WKC, WS, dan seterusnya. Nah, apa sih WKC, WKS, dan seterusnya itu? Nah, ada yang pertama dulu ada WKC. WKC itu adalah waktu kejadian paling cepat. Nah, waktu kejadian paling cepat ini ada WMC, ada WSC. Waktu mulai paling cepat sama waktu selesai paling cepat. Nah, waktu mulai biasanya seperti ini. Jadi ini nanti seperti tadi yang barusan saya singgung, jadi dalam lingkaran itu nanti akan ada isi-isinya sendiri. Nah, untuk yang di sini, di dalam ini nama nodanya tadi ya. Nah, di sini nanti untuk tempat waktu mulai cepatnya, di sini waktu selesai cepatnya. Nah, oke. Maka bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah mulai dari waktu WKC itu sendiri adalah rumusnya adalah
waktu kejadian paling cepat, yang pertama kan belum ada yang jadi dibuat 0 dulu gitu ya. Terus maka untuk WKC di yang kedua, itu rumusnya adalah WKC 1 plus D1 2. Waktu pengerjaannya 1 ke 2 gitu ya. Jadi WKC 2 adalah 0 plus 10. 10. Berarti waktu mulai cepatnya adalah 0, waktu selesai cepatnya 10. Oke, gitu. Nah, contoh. Nah, kalau yang WKC yang selanjutnya gimana? Nah, jadi kita ambil yang maksimal. Jadi WKC 6 itu berarti maksimal dari 6 di sini ya. 6 berarti kan dari sini sama sini. Maka kita ngambil yang maksimalnya. Jadi WKC dari 3 di node 3 ini ketambahan D3 ke 6 gitu ya. Terus ada juga pilihan yang lain adalah karena dia bisa dari 3 maupun node 5, maka WKC 5 plus D dari 5 ke 6. Nah, ini berarti WKC 3 ini adalah 12, waktu mulainya adalah 12, 12 ketambahan waktunya itu adalah 8, itu adalah sebesar 20. Kalau yang dari node 5 berarti 17 ditambah 1, ada 18, diambil yang paling maksimal. Jadi waktu selesai cepat itu kita ambil yang maksimal di sini. Ya, oke. Nah, jadi ini kejadian kalau misalkan ada 2 seperti ini, kalau cuma 1 ya berarti tinggal ditambah aja. Sehingga dari tabel itu bisa dapat, coba nanti kalian ring-ring prosesnya kenapa kok bisa dapat 0, 10, 12, 20, 14, 17, tadi prosesnya seperti itu, waktu kejadian cepat. Nah, ada waktu paling cepat atau waktu kejadian cepat, ada juga yang waktu paling lambat ya. Ini kalau kita buat tabelnya ya, dari tadi kita hitungnya, itu tadi diagramnya, jadi kita buat tabel juga bisa. Nah, kalau tadi ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau rumusnya tadi plus, yang ini min, teman-teman. Jadi WKL 7, ya, ini dimulai dari ini, WKL dari 6, ini sendiri. Ini WKL 6, sorry, tadi ngomongnya gimana? WKL 7 ini dari WKL 6 ini sendiri, yaitu, sorry, gimana sih ngomongnya? Ini WKL 725 sudah dapat, sorry ya. Jadi kalau kita mau WKL, mau menghitung dari ini, waktu mulai lambatnya, berarti WKL 7 dikurangi D6 ke 7. Nah, waktu dari 6 ke 7-nya berapa? Ini ketemu 20. Jadi yang 25, sini 20. Waktu selesai cepat, ini waktu mulai cepatnya. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada berasal dari dua kejadian gitu, misalkan kayak yang tadi yang contohnya cepat, waktu kejadian cepat. Kalau dalam waktu kejadian lambat itu diambil yang minimalnya. Kalau tadi ya waktu kejadian cepat diambil maksimalnya, ini waktu kejadian lambat diambil yang minimumnya. Ini rumusnya tetap min ya. Seperti itu. Nah, hasilnya di sini 12 min 10 ya. Di sini 16 min 10. Maka kita dapat kita ambil yang minimalnya, di sini ada 10 sama 12, kita ambil yang 10. Ya, 10 seperti itu. Terus tadi saya mau kok min 10, 16 min 4, sorry ya, maksud saya 12 min 2 ya. Sorry ya, dikurangi sama waktunya kok ya. Oke. Nah, terus habis itu dihitung semuanya, nanti kita akan dapat yang namanya diagram jaringan kerja untuk waktu paling lambat. Jadi kita sudah punya yang atas tadi, yang waktu kejadian paling cepat, di sini waktu kejadian paling lambat. Nanti kita jadikan satu, ini yang dalam bentuk tabelnya, ini baru kita jadikan satu. Nah, selanjutnya kita akan mencari jalur kritisnya. Jalur kritis itu dapat dari mana? Jalur yang nilai WKC-nya sama dengan WKL-nya. Ya, ini sama. Ini sama, berarti ini jalur kritis. Ini sama, ini sama, ini sama. Ini enggak sama, ini enggak sama. Jadi jalur kritisnya adalah ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kalian buat dalam bentuk tabel, ini yang sama, kalian checklist aja, berarti A, B, C, G. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu, teman-teman,
itu ada juga yang namanya waktu mengambang. Selain ada waktu paling cepat, waktu paling lambat, ada juga waktu mengambang. Waktu mengambang total itu rumusnya adalah waktu maksimum yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan kurang dari waktu pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Rumusnya apa? Rumusnya kalau misalkan waktu mengambang total itu dari di IJ, maka rumusnya adalah WSLIJ dikurangi WMC. Waktu selesai lambat dikurangi waktu mulai cepat dikurangi waktu yang diperlukan dari noda I ke J. Gitu ya. Maka contoh, misalkan berarti kalau mau mencari WMT 24, itu berarti WSL 24 dikurang WMC 24 dikurangi 24. Berarti ketemu 16 min 10 min 4 sama dengan 2 minggu. Ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Cek kalian nanti tinggal ngecek dari tabel yang ini atau langsung ke diagram kerjanya. Tadi, gitu ya. Nah, oke. Terus selanjutnya ada waktu mengambang bebas. Kalau tadi ada waktu mengambang total, ada waktu mengambang bebas. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan waktu longgar apabila kegiatan segera dimulai. Nah, ini waktu longgarnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, waktu mengambang bebas, rumusnya adalah WKC dari J dikurangi WKC pada I, ini dikurangi lagi dengan DIJ. Ini pada nodanya bukan jaraknya itu ya. Oke, berarti kita waktu mulai mengambang, waktu mengambang bebas, waktu mengambang bebas 56 berarti WKC dari J-nya itu 6, WKCI 5, berarti DIJ ketemu 2 minggu. Dapatnya dari mana? Dari depan. Itu seperti biasa, nanti tinggal dicek dari tabel-tabelnya. Gitu. Nah, sehingga dari seperti itu kita punya waktu mengambang total sama waktu mengambang bebasnya dapat seperti ini. Udah gitu aja. Udah. Sebenarnya itu aja sih, sederhana. Kita cuma gambar waktu kritisnya seperti apa gitu ya. Jadi kita punya tabel, jadi prosesnya itu tadi dari kita punya tabel ini, kita buat diagramnya, kita mau membuat jalur kritisnya seperti apa, berarti jalur kritisnya tadi kita hitung dulu yang namanya waktu paling cepat sama waktu paling lambatnya. Nanti kita akan ketemu mana yang waktu paling cepat sama dengan waktu paling lamanya. Itu yang disebut dengan jalur kritisnya. Maka itu adalah jalur kritis yang paling optimal. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa tanya di Google Classroom ataupun Wapri, silakan. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah memperhatikan video share materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.